Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Al-Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya bulan Ramadan hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi kepada siapapun orangnya yang bahagia ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan bahwa ia akan dijauhkan dari siksa neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, kata Rasul, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Artinya ia hanya layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah garansi yang diberikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun di antara kita yang bahagia ketika menyambut datangnya bulan puasa. Lalu apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan bulan Ramadan ini, yang kemudian itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan, di bulan Ramadan ini futihat abwabul jannah wa ghulikatu abwabun niran. Dibuka lebar-lebar pintu surga oleh Allah dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya di bulan Ramadan ini, saudara, kita mempunyai peluang yang besar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan inilah Allahu Rabbul Alamin membuka lebar-lebar pintu surga bagi manusia-manusia yang beriman kepadanya. Dan di bulan Ramadan ini pula Allah menutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, sehingga kemudian tidak ada lagi manusia-manusia yang kemudian jatuh terjerumus ke dalamnya. Maka cukuplah dikatakan seseorang jahil, cukuplah seseorang dikatakan bodoh apabila kemudian sudah diberikan kesempatan emas oleh Allah, diberikan peluang yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, akan tetapi kemudian ia tetap tidak mau untuk masuk ke dalamnya. Ibarat kata ada pemain bola, ia sudah mempunyai peluang emas, bola ada di kakinya, sementara penjaga gawang sudah jauh di sana. Hingga kemudian ia tinggal memasukkannya saja, kemudian ia tidak bisa. Maka wajar saja apabila kemudian supporter menyurakinya, apabila supporter kemudian mencemoohnya, apabila kemudian supporter mencaci makinya. Kenapa? Karena ia sudah mempunyai peluang emas, akan tetapi tidak sanggup dan tidak bisa untuk memanfaatkannya. Begitupun kita, ketika Allahu Rabbul Alamin, saudara, di bulan Ramadan ini membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka, akan tetapi kemudian kita enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah, kita masih biasa-biasa saja menganggap bulan yang mulia ini, maka mohon maaf lahir dan batin, cukuplah kita disebut sebagai manusia-manusia jahiliyah, manusia-manusia bodoh yang tidak mau mengambil peluang emas yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa yang disampaikan oleh Rasul terkait dengan bulan Ramadan ini, selain dibuka lebar-lebar pintu surga, kata Rasul, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Di bulan Ramadan pula Rasul menjelaskan wasufidatish syayatin. Setan-setan dibelenggu oleh Allah, setan-setan diikat oleh Allah, setan-setan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari apa yang disampaikan oleh Rasul ini? Maksudnya adalah karena pada bulan Ramadan ini, untuk yang pertama kalinya Allahu Rabbul Alamin menurunkan Al-Qur'anul Karim minas sidratil muntaha ila sama'id dunya, dari sidratil muntaha menuju langit dunia. Maka ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah, yang dikawal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka setan-setan yang ada di angkasa sana, iblis termasuk di antaranya, disterilkan sehingga kemudian tidak mampu untuk mengganggu turunnya Al-Quranul Karim. Saya teringat dengan dulu sekitar tahun 2006, ketika ada rencana Presiden SBY berkunjung ke Cirebon. Pada saat itu acara akan diselenggarakan di Stadion Bima.
Ternyata setelah saya baca koran pada saat itu, saya dapat informasi bahwa ternyata dalam rangka menyambut kedatangan presiden itu, sterilisasinya dari mulai perbatasan Cirebon dengan Jawa Tengah, saudara. Kalau dari sebelah utaranya, sterilisasinya perbatasan Cirebon dengan Indramayu. Dari sebelah selatannya, sterilisasinya dari mulai Arjawinangun kemudian sampai ke Kertasmaya. Begitu luar biasanya dalam menyambut kedatangan seorang presiden, seorang kepala negara, sehingga kemudian semua akses masuk kemudian disterilisasi, sehingga terhindar dari berbagai macam ancaman, terhindar dari berbagai macam perkara-perkara yang tidak dikehendaki. Maka wajarlah apabila kemudian dulu ketika Allahu Rabbul Alamin menurunkan Al-Quranul Karim dari Sidratil Muntaha menuju langit dunia, maka pada saat itu pula kemudian setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian tidak mampu untuk mengganggu turunnya Al-Quranul Karim yang pada akhirnya kemudian diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, yang kemudian dari Rasul itu disampaikan pula kepada umatnya. Maka wajarlah apabila kemudian kita ketika membaca Al-Quranul Karim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kita hendak membaca Al-Quran, maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam godaan syaitan yang terkutuk. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kalau misalnya setan dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan, setan dirantai, setan diikat oleh Allah, akan tetapi kemudian masih ada orang-orang yang bermaksiat, masih ada orang-orang yang melakukan berbagai macam perbuatan kemungkaran, masih banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariat agama? Maka jawabannya adalah berarti manusia-manusia yang demikian bukanlah setan dari kalangan bangsa jin, dari kalangan bangsa iblis, akan tapi ia sendiri sudah menjadikan dirinya sebagai manifestasi setan. Sebab dalam pandangan Al-Quranul Karim, setan itu ada dua macam. Yang pertama adalah syayatinul jinni, setan dari kalangan bangsa jin yang terikat dan dirantai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Yang kedua adalah syayatinul ins, setan dari jenis manusia. Lalu bagaimana cara mengikatnya? Cara mengikatnya adalah dengan siyamur Ramadan, dengan cara melakukan ibadah puasa Ramadan. Karena Allah sendiri yang mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga kemudian orang itu sendiri yang mau merubah nasibnya. Maka dalam kesempatan Ramadan tahun ini, ubahlah nasib kita, ubahlah sikap kita, ubahlah kondisi kita yang mungkin sebelumnya jauh dari Islam. Maka jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum besar bagi kita untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang semakin taat dengan aturan-aturan Islam, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan-aturan Al-Quranul Karim. Karena pada hakikatnya Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, akan tetapi Al-Quran itu lebih dari semuanya, yakni Al-Quran sudah sepatutnya juga dijadikan sebagai pedoman kehidupan.